Jadi gini, suatu saat teman saya bertanya kepada saya membandingkan dua buah website. Website yang pertama adalah website yang tampilannya sangat menarik tetapi agak lambat ketika diakses. Kemudian website yang kedua adalah website yang tampilannya biasa saja tetapi lebih cepat ketika diakses. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang yang namanya query caching sehingga kita bisa membuat aplikasi kita lebih cepat ketika diakses. Sebagai informasi, saya punya course premium tentang Laravel, di mana saya membahas mulai dari awal tentang Laravel, kemudian memperdalam melalui project based learning, belajar melalui studi kasus. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa lihat linknya di bagian deskripsi. Untuk membuat teman-teman lebih mudah memahami, saya membuat sebuah tabel, di mana tabelnya adalah tabel pegawai. Saya masukkan 10.000 data, teman-teman ya. Saya masukkan 10.000 data, dan ini adalah tampilan yang saya punya di bagian Laravel. Saya sudah melakukan instalasi dari Laravelnya. Kemudian saya tambahkan library debug bar. Kalau teman-teman pengen mencoba untuk debug bar, silahkan bisa diinstal juga yang namanya debug bar. Kalau tidak salah, saya juga pernah membahas tentang debug bar di channel ini. Silahkan bisa coba dicari, kemudian coba diinstal kalau misalnya teman-teman tertarik. Nah, saya di sini, saya akan mengeluarkan untuk data 10.000 tadi di bagian dalam dari website yang saya punya. Untuk lebih mudahnya, saya akan mengeluarkan dengan menggunakan routing saja, saya tidak akan membuat untuk controllernya. Saya akan masuk ke bagian VS Code yang saya punya, kemudian saya akan masuk ke bagian routing saya di bagian web.php. Saya akan keluarkan untuk datanya di bagian dalamnya. Saya akan keluarkan dengan root, kemudian saya akan masukkan get, kemudian saya akan keluarkan untuk routingnya dengan nama misalnya display minus data begini. Kemudian saya akan masukkan functionnya, function, saya keluarkan. Saya akan ambil dari modelnya adalah pegawai. Saya order by name, ascending, kemudian saya ambil datanya, kemudian saya lakukan perulangan, saya keluarkan datanya, saya keluarkan ID-nya. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan coba untuk mengeluarkan datanya di bagian depan, ya, di bagian browser. Saya akan masukkan di sini, display data. Nah, dia sudah mengeluarkan 10.000 data, dan waktu yang diperlukan di sini adalah 4,15 detik, ya. Dan kalau kita lihat di bagian debug bar, dia juga mengambil datanya dari pegawai, ordernya adalah berdasarkan nama. Nah, sekarang kita akan menggunakan untuk data ini, dan kita akan memberikan cara supaya kalau misalnya dia akan mengeluarkan data, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian caching kita. Kalau misalnya di bagian caching ada, maka dia akan mengeluarkan datanya melalui caching. Tetapi kalau misalnya di bagian caching tidak ada, dia akan menyimpan terlebih dahulu untuk datanya di bagian caching. Oke. Nah, untuk membuatnya, kita akan membuka untuk konfigurasi di bagian caching kita. Saya akan buka di bagian VS Code, kemudian saya akan cari. Saya berikan Ctrl P, saya masukkan .env, konfigurasinya. Kemudian kita coba cari yang namanya cache store. Ya, cache store. Kalau misalnya di sini kita akan melakukan penyimpanan di bagian file, maka di sini kita berikan file. Karena di sini dia punya beberapa pilihan. Pilihannya di mana? Pilihannya coba teman-teman cari di bagian case, Ctrl P saja, pilih di bagian case. Nanti akan ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman gunakan. Di bagian store, di sini ada yang array, ada yang database, kemudian ada yang file, kemudian ada yang memcached, kemudian ada yang di bagian bawah adalah Redis. Nah, untuk lebih mudahnya di sini kita akan menggunakan file saja, ya, di bagian cache store bisa dicoba teman-teman dengan menggunakan file. Saya menggunakan file seperti ini. Kemudian saya akan menggantikan untuk proses mengeluarkan datanya. Kalau tadi ketika kita mengeluarkan data, saya hanya mengeluarkan seperti ini. Sekarang saya akan gantikan supaya dia ketika akan mengeluarkan data, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian caching. Apakah di bagian caching dia punya data terkait dengan semua data yang dimiliki di bagian pegawai. Kalau misalnya ada, dia akan dikeluarkan. Kalau misalnya tidak ada, dia akan menyimpan terlebih dahulu, kemudian mengeluarkannya. Nah, untuk membuatnya, saya akan memasukkan di sini, coba di sini saya komen, kemudian saya gantikan prosesnya, saya data, kemudian saya panggil case terlebih dahulu, case dari support visit, kemudian saya ambil dengan yang namanya remember, kemudian saya akan keluarkan di sana, saya akan cek dengan nama pegawai, misalnya pegawai display. Kemudian saya akan keluarkan di sana dan saya akan simpan di sana waktunya misalnya adalah 300 milisecond atau sama dengan 5 menit ya. Kemudian saya akan keluarkan.
Saya akan simpan di sana, function, seperti ini, kemudian saya akan turunkan. Di sini saya ganti, return. Oke, seperti ini. Kemudian coba saya akan ulangi lagi prosesnya. Pertama saya coba refresh terlebih dahulu. Di bagian refresh yang pertama ini dia masih mengambil dari database. Kalau kita lihat di bagian bawah ini ada select bintang from pegawai order by name. Artinya dia mengambil dari database secara langsung. Sekarang coba lihat, saya akan coba refresh sekali lagi. Nah, kalau kita lihat di bagian debug bar, dia sudah tidak lagi melakukan akses ke bagian tabel pegawai ya, karena dia langsung mengambil dari bagian caching. Tadi kita sudah berhasil untuk mengeluarkan data, di mana data kita keluarkan dari caching. Kalau misalnya di bagian caching ada datanya. Nah, sekarang saya coba akan melakukan penambahan data, dan nanti akan kita lihat bahwa ketika kita melakukan penambahan data, ternyata dia tidak bisa langsung ditampilkan karena dia belum menambahkan di bagian caching kita. Saya akan coba dulu, saya akan masuk ke bagian VS Code. Saya akan menambahkan satu buah routing baru. Saya masukkan di sini, root, get, input data, function, data, pegawai, create, name, AA Abdullah, address, Surakarta, saya echo, ID, oke seperti ini. Kemudian saya akan coba menambahkan data terlebih dahulu. Ini adalah data untuk menampilkan semua data. Sekarang saya akan tambahkan satu buah routing baru. Saya masukkan di sini adalah input data. Saya coba refresh. Ups, sepertinya ada typo, coba saya cek dulu. Kurang titik koma teman-teman. Saya ulangi lagi, saya refresh. Ya, sudah masuk satu buah data, AA Abdullah, ID-nya adalah 1010. Sekarang saya coba masuk ke bagian display data lagi, saya coba refresh, nanti harusnya dia akan tampil di bagian atas ya, karena kita tadi melakukan pengurutan berdasarkan nama. Nah, kebetulan saja tadi sudah melewati 5 menit, saya coba masukkan satu lagi. Saya coba refresh, ID-nya adalah 10.011. Sekarang saya coba masuk lagi ke bagian display data, saya coba refresh. Nah, untuk ID 10.011 dia tidak dikeluarkan di bagian dalam dari data pegawai ya. Karena di sini kalau kita lihat, dia masih mengeluarkannya dari caching. Dia belum mengeluarkan dari database. Padahal tadi kita baru saja menambahkan data. Sehingga di sini tidak ada kesinkronan ya antara caching yang kita punya dengan data yang baru saja kita masukkan. Kita lihat tadi data kita tidak sinkron ya, kita sudah memasukkan satu buah data, tetapi di bagian dalam dari halaman yang menampilkan semua data, data yang baru saja kita masukkan tadi tidak tampil. Nah, berikutnya kita akan membuat yang namanya observer, sehingga kalau misalnya ada penambahan data, maka dia akan menghapus untuk caching yang sebelumnya sudah ada. Nah, saya akan buka lagi di bagian VS Code yang saya punya, kemudian saya akan membuat sebuah observer terlebih dahulu. Saya akan masuk ke bagian dalam dari terminal, kemudian saya masukkan perintahnya php artisan make observer. Kita masukkan pegawai observer, kemudian kita akan pantau di bagian model pegawai seperti ini ya. Kemudian kita enter. Oke, observer sudah terbuat. Saya akan klik di bagian pegawai observer. Untuk terminalnya saya close dulu. Kemudian kita akan masuk ke bagian atas di bagian created. Di sini di bagian created, saya akan melakukan proses penghapusan dari caching yang kita punya. Karena kalau misalnya ada data baru, berarti untuk tampilan semua data, dia harus dihapus supaya dia melakukan reload ulang dari caching yang ada. Saya akan masukkan di sini case, forget. Kita masukkan untuk nama caching yang kita buat tadi. Nama caching yang kita buat di sini adalah dengan nama pegawai display. Saya akan masukkan pegawai display. Sebentar, ini masih ada tanda errornya ya. Kita pilih case dari support facet. Dan di sini kita masukkan forget. Kita forget dari yang namanya pegawai display. Ya, pastikan dulu pegawai display. Pegawai display. Ya, seperti ini. Kemudian kita juga perlu masukkan untuk observe yang kita punya ini. Silahkan bisa dicari dengan yang namanya app service provider. Kita masukkan di bagian dalam dari boot ini untuk pegawai observer kita ya. Saya masukkan pegawai, ini adalah model yang saya punya. Kemudian saya masukkan observe. Kemudian di bagian dalamnya saya masukkan pegawai observer class. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita ulangi lagi. Saya akan masukkan satu buah data lagi. 10012. Coba saya ulangi menampilkan untuk display datanya. 10012. Coba saya masukkan lagi. 10013, saya masuk coba cek di bagian display data. Saya coba refresh. 10013.
untuk ID-nya. Dan di bagian bawah dia mengambil dari database kita, kemudian mengambil dari tabel pegawai. Kalau sekarang saya coba refresh, dia tidak lagi mengambil dari tabel pegawai ya, karena dia sudah mengambil dari bagian casing. Nah, kadang kita juga pengen membuat sebuah halaman di mana halaman tersebut untuk menampilkan detail data dari sebuah ID. Nah, kita juga bisa membuat cara supaya ketika ID tersebut ingin kita lihat untuk detailnya, kita bisa mengambil terlebih dahulu dari casingnya. Kalau misalnya di bagian casing ada, maka dia akan mengambil dari bagian casing. Tetapi kalau misalnya di bagian casing tidak ada, baru dia akan mengambil ke bagian database. Nah, saya akan masuk ke bagian VS Code yang saya punya. Saya akan buat sebuah routing terlebih dahulu. Kita berikan nama misalnya, detail, data. Saya akan ambil function. Kita masukkan untuk parameternya. Di sini kita berikan untuk parameter di bagian belakangnya dengan ID. Sini kita masukkan ID. Kemudian kita akan cek terlebih dahulu di bagian routing kita. Ya. Kemudian kita masukkan di bagian casing. Case, remember, atau kita copy saja di bagian atas. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan ID di bagian belakangnya. .id. Kemudian karena di sini kita menggunakan closure, maka kita perlu melewatkan parameternya dengan use. Ya, kita masukkan ID. Tinggal di bagian dalamnya kita ganti untuk cara mengambilnya dengan find or file ID. Oke, kemudian kita keluarkan untuk datanya. Coba kita copy saja di bagian atas. Saya masukkan di sini. Saya Ctrl S. Kemudian coba kita cek di bagian browser kita. Saya copy dari sini. Saya akan ambil untuk ID-nya adalah 10013. Display data 10013. Saya enter. Not found, coba saya cek lagi. Oke, saya typo, harusnya adalah display data ya. Display data. Saya ulangi. Saya coba refresh. Ya, di sini adalah AA Abdullah, ID-nya adalah 10013. Yang pertama, dia mengambil dari database ya, di bagian tabel pegawai dengan menggunakan ID 10013. Sekarang saya coba refresh lagi. Harusnya di bagian yang kedua ini dia tidak lagi mengambil dari tabel, tetapi mengambil dari casing. Saya coba refresh. Nah, seperti ini ya. Sekarang dia tidak lagi mengambil dari tabel pegawai, tetapi langsung mengambil dari casing. Tadi kita sudah menampilkan data dengan ID 10013, di mana namanya adalah AA Abdullah. Sekarang, bagaimana kalau misalnya kita akan melakukan update data di bagian ID 10013 tadi? Nah, tentunya kita harus juga memperhatikan bagaimana casing yang kita punya tersebut kita perlu remove terlebih dahulu, kemudian kita perbaiki, serta kita perlu melakukan refresh juga dari semua data yang dikeluarkan. Saya akan masuk ke bagian VS Code saya. Saya akan masuk ke bagian routing yang saya miliki. Saya akan membuat sebuah routing baru, di mana routingnya kita akan membuat proses melakukan update data. Saya akan copy saja dari bagian display data ini. Saya ganti bukan display data, tetapi update data. Kemudian saya masukkan di sini proses untuk melakukan update data. Data saya ambil dari pegawai, find or file dari ID. Kemudian saya ganti untuk namanya. Saya ganti menjadi Budiman begini, AA Budiman. Kemudian saya save. Saya update. Saya Ctrl S. Kemudian coba saya ulangi lagi. Saya akan buka untuk di bagian halaman display data. Untuk ID 10013, dia masih mengambil dari casing. Sekarang saya akan masuk ke bagian update data. Saya copy. Saya masukkan sesuai dengan routing saya tadi. Update data. Refresh. Sekarang sudah menjadi AA Budiman. Tetapi kalau sekarang saya coba buka lagi di bagian display data untuk menampilkan detail dari sebuah ID, maka untuk namanya masih sama, dia akan menjadi AA Abdullah. Padahal tadi kita sudah mengganti ya, dari yang sebelumnya adalah AA Abdullah, kita ganti menjadi AA Budiman tadi. Berarti kita perlu melakukan penyesuaian juga di bagian observe kita. Kita masuk ke bagian pegawai observer, masuk ke bagian updated. Di sini kita ganti. Kita cek terlebih dahulu if case get pegawai. Kita sesuaikan untuk namanya tadi. Pegawai display, kemudian diikuti dengan ID-nya. Pegawai display, diikuti dengan ID-nya. Pegawai, ID. Kalau misalnya dia ada, kita akan hapus. Yes, forget. Kita masukkan pegawai, display, pegawai, ID.
Dan jangan lupa karena di sini kita akan melakukan perubahan dari data detail, tetapi data detail ini juga mempengaruhi dari semua data yang kita punya. Sehingga jangan sampai ketika di bagian detail kita sudah ubah untuk update-nya, tetapi ketika seseorang melakukan akses ke semua data, datanya belum berubah. Sehingga kita perlu melakukan penghapusan juga di bagian dalam dari list untuk menampilkan semua datanya. Saya masukkan case, forget. Kemudian di sini kita ganti juga di bagian pegawai display untuk menampilkan semua data. Seperti ini. Titik koma, Ctrl S. Sekarang coba kita ulangi. Saya coba update dulu. AA Budiman, ID 10013. Oke, sudah terupdate. Sekarang saya coba ulangi lagi. Saya masukkan ke bagian 10013 untuk menampilkan semua data. Nah, sekarang dia sudah berganti menjadi AA Budiman. Kita sudah melakukan proses update data, dan kita tinggal melakukan satu hal lagi, yakni adalah melakukan proses delete data. Saya akan masuk ke bagian VS Code yang saya punya, saya akan menggantikan saja, atau saya copy terlebih dahulu untuk di bagian update data ini, saya gantikan dengan yang namanya proses delete data. Saya gantikan di sini ke bagian delete data. Kemudian di sini tinggal kita hilangkan di bagian AA Budiman ini untuk name-nya. Di sini kita ganti ke bagian delete. Oke, seperti ini. Di bagian awal saya akan melakukan penghapusan terlebih dahulu, tetapi kita perlu menambahkan juga di bagian proses di pegawai observer. Ya, ini kita copy saja di bagian updated ini. Ini saya copy, saya letakkan di bagian deleted ini, sehingga kalau misalnya ada perubahan proses delete ya di bagian model kita, maka dia akan juga melakukan penghapusan dari pegawai display, kemudian diikuti dengan ID-nya tadi. Saya akan masukkan di bagian browser saya. Saya akan gantikan di sini. Saya masukkan delete data. Saya refresh. Sudah ada infonya AA Budiman ID 1001 dalam proses penghapusan. Sekarang coba saya akan lihat di bagian dalam dari update data ini. Saya coba refresh. Data tidak ditemukan. Kalau misalnya saya cek di bagian display data untuk 10013, sekarang dia juga sudah tidak ada. Terima kasih, dan ini dia update kita untuk hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.